ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وحفظتنا عزكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Khawani wa hafidina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita untuk kitab Minhajul Muslim dan kita telah masuk pada pasal yang ke-17 tentang al-imanu biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afdaliyatihim wa ijlali a'immatil Islam wa ta'ati ulatil umuril muslimin. Iman tentang wajibnya seseorang itu untuk mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beriman pula atau meyakini pula tentang keutamaan daripada sahabat serta juga memuliakan ulama-ulama daripada kaum muslimin serta ketaatan kepada pemimpin daripada kaum muslimin. Ini bab ke-17, bab terakhir di dalam masalah akidah untuk kitab Minhajul Muslim ini. Artinya beliau memasukkan kecintaan seseorang kepada sahabat itu masuk dalam bab iman. Dan sebelumnya kita harus tahu siapa itu sahabat. Sahabat Nabi itu dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Karena ada orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi dan mereka tidak disebut sebagai sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini masuk Islam di Yaman. Dia begitu ingin untuk bertemu dengan Nabi, tapi satu ganjalan yang dia punya, dia harus ngurus ibunya. Lalu kemudian suatu hari karena sudah rindunya kepada Rasulullah ini sudah tidak bisa lagi tertahankan, dia cari orang untuk menjaga ibunya selama dia pergi dari Yaman menuju ke Madinah. Setelah dia dapat orang, lalu dia pergi ke Madinah untuk sekedar bertemu dengan Nabi. Setelah dia datang ke Madinah, qadarullah, dia tidak ketemu dengan Nabi karena Nabi sedang pergi. Akhirnya setelah dia datang ke rumah Nabi dan tidak ketemu dengan Nabi, dia langsung balik lagi ke Yaman. Maka Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai seorang sahabat. Atau mungkin Abu Jahal. Abu Jahal itu ketemu dengan Nabi SAW, tapi dia tidak disebut sebagai sahabat. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Artinya sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dan mereka dalam keadaan yakin dan beriman kepada Rasulullah SAW. Maka dia disebut sebagai sahabat. Nah di abad 20 ini pun juga ada Pak sahabat Pak. Kadang-kadang ada orang yang ngomong saya ketemu Nabi. Terus kita tanya, antum mimpi ketemu Nabi ya? Tidak, saya ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Berarti dia sahabat, ya kan? Jadi kalau pian sebut namanya harus dikasih radhiyallahu anhu. Sahabat kalau tahu sahabat siapa ini. Kalau mimpi ketemu Nabi, kita bisa membenarkan karena itu umum. Orang mimpi ketemu Nabi. Tapi yang jadi masalah ini dia ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Artinya ya sudah sahabat. Ketemu Nabi, dia beriman, dia percaya kepada Rasulullah, ketemu langsung. Nah, sahabat sudah. Ini sahabat abad 20, sahabat mutaakhirin. Nah, ini Pak. Dan sahabat Nabi SAW ini tidak dalam satu tingkatan. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Artinya dalam kemuliaannya, dalam keutamaan daripada sahabat itu, dia punya tingkatan. Tidak satu derajat sahabat itu. Meskipun mereka adalah sahabat Nabi SAW, tapi tetap di antara mereka itu punya tingkatan. Dan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan tingkatan pertama daripada sahabat itu adalah Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang 4 itu sahabat pada tingkatan pertama.
Dan 4 orang pada tingkatan pertama ini yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Ini orang yang paling mulia di antara semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan sahabat Abu Bakar itu disepakati oleh seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin, walakin akhi wa sahibi." Seandainya aku ini boleh untuk mengambil seorang kekasih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan umatku, niscaya Abu Bakar yang akan aku jadikan kekasihku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai al-Khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Abu Bakar yang lain banyak. Ketika Nabi SAW menjelang meninggal, beliau berpesan, seluruh pintu yang menghadap kepada masjid Nabi SAW harus ditutup, kata Nabi. Kecuali pintunya Abu Bakar, biarkan pintunya Abu Bakar terbuka. Ketika Nabi mengatakan waktu hendak meninggalnya, semua dari kalian, kata Nabi SAW, wahai sahabatku, semua dari kalian yang sudah berbuat baik kepadaku, sesungguhnya perbuatan kalian sudah aku bayar di dunia. Artinya sahabat itu kalau berbuat baik, Nabi langsung membalas. Sahabat fulan, semua sahabat yang berbuat baik sudah dibalas oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Illa Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar yang belum selesai untuk membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan Abu Bakar itu tingkatan yang pertama daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk wajib bagi kita itu mencintainya dengan cara seperti apa? Salah satunya dengan tahu manaqibnya. Tahu tentang perjalanan Abu Bakar, tahu tentang sejarah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini wajib bagi kita, Pak. Kadang-kadang kita tidak tahu sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq. Minim sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau ditanya tentang sejarahnya Ronaldo, kita tahu, Pak. Kalau ditanya tentang sejarahnya siapa lagi, ini kadang-kadang cuma main bola, Pak. Messi misalnya kita tahu, mulai lahir sampai mati Messinya kita tahu. Tapi tentang Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan cinta kepada mereka itu wajib hukumnya. Wajib bagi kita cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali. Baru tingkatan yang berikutnya adalah Al-Mubasysyirin bil Jannah. 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini hawari, disebut oleh Nabi sebagai hawari. Setiap Nabi itu punya hawari. Hawari itu pengikut setia. Hawari itu penolong daripada Nabi tersebut. Dan hawarinya aku, kata Nabi, penolongnya aku, pengikut setiaku adalah Zubair ibnu Awam. Zubair ibnu Awam ini iparnya ibunda Aisyah. Dia punya anak nanti namanya Abdullah bin Zubair. Itu keponakannya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu yang berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini keluarganya Nabi SAW dari pihak ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas dari pihak ibunya. Ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kemudian Sa'id bin Zaid. Lalu Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah ini dikatakan oleh Nabi SAW, setiap umat itu punya orang kepercayaan. Dan orang kepercayaannya umat ini, kata Nabi SAW, Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Ini kata Nabi SAW. Makanya nanti Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, Abu Ubaidah ibnu Amir ibnu Jarrah ini dijadikan salah satu anggota daripada Dewan Syura, Ahlul Hal wal Aqd. Artinya keputusan-keputusan Umar bin Khattab selalu dirundingkan dulu dengan salah satunya Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah ini tadi. Lalu ada Abdurrahman bin Auf yang kita tahu adalah saudagar sukses dari kalangan para sahabat. Ini tingkatan yang kedua setelah Abu Bakar, atau tingkatan pertama kalau secara keseluruhan. Tapi kalau secara manusianya ini tingkatan kedua setelah Khulafaur Rasyidin. Yang berikutnya Ahlul Badar. Orang-orang yang perang Badar itu adalah sahabat yang mulia.
Kenapa mereka dikatakan orang yang paling mulia? Karena pada saat itu adalah perang pertama dari kalangan kaum mukminin. Perang yang menjadi penentu. Dan perang pada saat itu jarang orang yang mau ikut. Kenapa? Senjatanya minim, musuhnya kuat. Ini orang datang-datang dari Mekah, hijrah ke Madinah, lalu ngajak perang. Urusan jual beli nyawa ini. Maka orang yang mau mengikuti pada perang Badar itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu yang bernama Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Hatib Ibnu Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia Fathu Makkah kepada orang-orang Quraisy. Rahasia negara dibocorkan oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Ketika ini ketahuan, Umar Ibn Khattab itu sudah mau mencabut pedangnya untuk memenggal kepalanya Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan wahai Umar, karena dia ini ahlu Badar. Ahlu Badar itu kata Allah Subhanahu wa taala, "If'alu i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum." Ahlu Badar itu kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah kalian sekehendak hati kalian. Apa yang mau kalian amalkan, silahkan kalian amalkan. Laqad ghafartu lakum. Karena engkau, kalian wahai ahli Badar, semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bernama Qudamah bin Mad'un. Qudamah bin Mad'un ini minum khamr, Pak, mabuk di zamannya Umar bin Khattab. Tetap dia dihukum oleh Umar bin Khattab, tetapi tetap orang ini mendapatkan kedudukan yang mulia. Kenapa? Karena dia ahli Badar. Orang yang berperang di dalam perang Badar itu orang-orang yang mulia. Jumlahnya tidak banyak, cuma sekitar 300. Dari 313 orang yang berperang di saat perang Badar tersebut. Ini orang-orang yang mulia. Ini kedudukannya yang ketiga, kedudukan daripada kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya adalah orang-orang yang Nabi kabarkan mereka masuk surga. Kan ada sahabat-sahabat itu yang Nabi bilang engkau di surga. Seperti Ukasah ketika ditanya, Nabi menceritakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk surga. Lalu Ukasah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'alni minhum." Wahai Rasulullah, jadikan aku, doakan aku agar aku termasuk daripada yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu kata Nabi, "Anta minhum." Kamu termasuk golongan mereka, wahai Ukasah. Ini orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia daripada kalangan para sahabat. Dan semua kemuliaan para sahabat ini bukan sekedar kemuliaan yang dikarang, tapi semua kemuliaan yang mereka dapatkan itu ditetapkan oleh nas, baik oleh Al-Quran ataupun oleh As-Sunnah, akan kemuliaan daripada mereka ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, ya kan? Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang Paklah menginginkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita tidak ridha dengan Allah. Kalau sahabat itu ridha kepada Allah, pantas Allah ridha kepada mereka. Apa buktinya mereka itu ridha kepada Allah? Apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu akan mengatakan sami'na wa ata'na. Apapun itu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan buat hati mereka. Disuruh perang. Perang Badar disuruh perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan, diwajibkan bagi kalian untuk perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kurhun lakum. Perang itu tidak kalian sukai. Tapi apakah mereka kemudian tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah? Tidak. Justru mereka berlomba-lomba untuk datang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha mereka dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat sahabat inilah yang seharusnya menjadi panutan kita. Sehingga kita masuk ke dalam ayat tadi, Pak. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat itu tadi dengan cara yang baik.
Apa yang akan didapatkan oleh kita ketika kita menjadi pengikut daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikut yang baik, radhiyallahu anhum. Allah akan ridho kepada mereka. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil ketika kita melihat kemuliaan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membaca cerita manaqib tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti yang akan timbul pada diri kita ini keimanan akan semakin naik, Pak. Melihat keadaan mereka ini, melihat kondisi daripada sahabat, cerita mereka, imannya mereka seperti apa, pengorbanan mereka seperti apa, itu justru akan menaikkan keimanan kita. Seandainya kita pada suatu hari, dan semua manusia mengalami yang seperti ini, dalam keadaan futur, malas ibadah, malas untuk melakukan kebaikan, malas untuk berbuat ketaatan, baca cerita sahabat, baca cerita sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajib bagi kita di rumah itu punya buku, Pak, buku tentang sahabat Nabi. Ada satu buku yang judulnya 60 Sahabat Nabi. Bukunya tidak terlalu tebal, sekitar segini aja. Ini wajib bagi kita untuk punya. Untuk apa? Dibaca ini nanti, Pak. Ceritanya tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibaca tentang cerita-cerita mereka ini untuk membangkitkan keimanan kita ketika kita dalam keadaan futur, dalam keadaan malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya sahabat Nabi itu ada orang-orang yang ahlul bai'atir ridwan, orang yang dibaiat dengan disebut bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu baiat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau haji, lalu ditahan di Hudaybiyah, tidak boleh untuk pergi haji. Nah, saat itu Utsman bin Affan dikirim untuk menjadi utusan mengabarkan kepada Quraisy bahwasanya kedatangan mereka 1.400 sahabat ini bukan untuk perang, tapi mereka mau haji. Yang diutus untuk masuk ke dalam kota Mekah sebagai utusan itu Utsman bin Affan. Lalu terdengar kabar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka sisanya dari 1.400 tadi berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk membalas nanti kalau ada perang mereka akan turun. Artinya janji setia akan menjadi pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pengangkat panji-panji Islam. Dengan sebab Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi ternyata tidak. Nah, baiatnya mereka ini disebut dengan baiatul ridwan, baiat yang terjadi di bawah pohon. Makanya dalam ayat kan ada laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang membaiat engkau wahai Rasul tahta asy-syajarah, yang di bawah pohon, untuk berbaiat di bawah pohon. Lalu Allah juga mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya Allah ini juga, mereka ini berbaiat juga kepada Nabi, berbaiat juga untuk setia kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, ini adalah nama-nama sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai keutamaan. Nah, yang keutamaan yang terakhir siapa sahabat ini? Sahabat yang terakhir dalam rincian keutamaan adalah mereka yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Artinya setelah Islam itu jaya, setelah Islam sangat kuat, lalu mereka itu masuk ke dalam Islam. Nah, ini derajatnya ada di bawah daripada sahabat-sahabat yang tadi. Tapi tetap yang namanya sahabat itu adil. Kalau ada riwayat dari sahabat, tidak ada riwayat sahabat didhaifkan, itu tidak ada, Pak. Sahabat itu semua riwayatnya sahih. Tidak ada sahabat dhaif, tidak ada. Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan. Siapa yang memilihkan mereka ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang memilihkan sahabat untuk Nabi ini Allah, Pak. Bukan sahabat itu datang dengan sendirinya. Tidak, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini menjadikan kita itu wajib untuk cinta kepada mereka. Wajib bagi kita untuk mengetahui apa yang ada dalam kisah-kisah mereka, sehingga itu bisa menjadi pelajaran buat diri kita di dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya kalau kita melihat semua kejadian, semua sejarah, semua perjalanan dalam kehidupan ini, Pak, antara diri kita dengan mereka itu nanti banyak kesamaan. Karena disebut oleh ahli hikmah, as-sirah sata'udu nafsah. Sejarah itu akan berulang kembali.
Artinya ada waktu-waktu yang sama dengan keadaan dari sahabat Nabi SAW, sehingga itu jadi pelajaran buat kita seperti apa diri kita ini untuk bersikap. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan tentang dalil wajibnya seseorang itu untuk cinta kepada sahabat Nabi SAW. Apa dalil yang beliau sebutkan? Yang pertama adalah kita harus cinta kepada sahabat karena Allah yang cinta kepada mereka. Kalau kita ini cinta kepada Allah, lalu kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu bukti cintanya benar. Dan itu jadi dalil kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Seperti kita, Pak, misalnya, Pak. Kita ini cinta dengan istri kita misalnya, ya, Pak. Nang pengantin hanyar aja, jangan pengantin lawas. Kalau pengantin lawas ini bisa bertentangan ya, cintanya ya kan. Pengantin baru, ya kan? Si istri suka makanan A. Si suaminya tidak suka makanan A ini tadi. Tapi ketika kira-kira si pengantin baru ini dibawahi makan makanan A ini, kira-kira tersuap kada si suami ini, Pak? Ya kalau makan juga meskipun karena di belakang muntah-muntahnya ibaratnya, tapi tetap makan di depan istri tercinta. Kenapa? Karena istriku suka ini, aku pun jadi suka kepada ini tadi. Demikian pula sahabat Nabi SAW. Kenapa kita cinta? Kenapa dikatakan sebagai sebuah keimanan? Karena cinta kepada sahabat itu mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Akan ada suatu kaum, akan didatangkan satu kaum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum, yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kaum tersebut, wa yuhibbunah, dan kaum itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama mukmin, tapi tegas kepada orang kafir. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut mereka itu dicela oleh para pencela ketika mereka menjalankan agama Allah. Ini bukti Allah dikatakan oleh para ulama, ayat ini untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kaum kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Apa sifat mereka? Ini yang perlu kita tiru, Pak. Kalau cinta kan ditiru, ya kan? Cinta lawan Cristiano Ronaldo aja nukar jersinya ya, Cristiano Ronaldo ya di belakangnya. Main bola nggak ada bisa, tapi belakang bajunya Cristiano Ronaldo misalnya. Atau artis siapa bajunya umpat, artis Korea dan segala macam, gayanya kayak artis Korea, potongan rambutnya kayak artis Korea. Cinta mereka meniru. Nah, sahabat Nabi yang dikatakan oleh Allah adalah satu kaum yang Allah jadikan mereka ini cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Apa sifat mereka? Azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut kepada orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Yang terjadi sebaliknya hari ini, Pak. Kalau sudah berhubungan dengan orang-orang mukmin, tegas, kasar, tidak punya rasa toleransi, tidak punya rasa kurang lebih kalau dengan saudaranya. Tapi kalau sudah dengan orang kafir, toleransi. Kalau sudah dengan orang-orang yang lain daripada orang-orang beriman, dihidupkan rasa toleransi. Tapi ketika bersama saudaranya sesama mukmin, toleransinya hilang. Padahal Nabi dan salafus saleh mengajarkan kepada kita, kalau engkau lihat sahabatmu, saudaramu yang sesama muslim itu punya salah, maka carikan 70 uzur. Carikan 70 alasan agar engkau tidak marah kepadanya. Disuruh menjadikan kita tidak boleh marah kepada saudara kita. Seandainya engkau tidak menemukan alasan untuk menjadikan dirimu tidak marah kepada saudaramu, maka kata salafus saleh apa? Maka katakanlah, saudaraku punya alasan yang aku tidak tahu. Ini orang Islam seperti itu, Pak, harusnya, Pak. Seorang beriman seperti itu. Inilah contoh daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azillah itu merendahkan dirinya di depan sahabat-sahabatnya sesama mukmin. Tapi bersama orang kafir, a'izzah, mereka menunjukkan ketegasan, menunjukkan kekuatan di depan orang kafir. Bahwasanya kami orang-orang beriman bukan orang yang bisa dibikin mainan. Nah, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tiru. Yujahiduna fi sabilillah.
Lalu mereka ini berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut untuk dicela oleh para pencela. Artinya apa? Kalau mereka itu menjalankan agama Allah, mereka tidak takut dicela. Misalnya pakai jenggot, dipadahkan kambing, kan begaduh. Ya kan? Tidak takut, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan para pencela. Tidak terus mundur dia dengan sebab dicela. Tidak. Seorang mukmin yang meniru sahabat Nabi SAW tidak pernah akan melakukan yang seperti itu. Misalnya melakukan sunnah, sholatnya 5 waktu di masjid, sebuah sunnah Nabi, sunnah yang dilakukan senantiasa oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tidak takut dicela, tidak takut dia dikatakan ternyaman hendak ke masjid harus dipadahkannya kayak ustadz dipadahkan. Tidak takut dengan yang namanya seperti itu. Itu sahabat Nabi melakukannya seperti itu. Nah kita hari ini ikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang ada tuntunan di dalam syariat, jangan pernah takut ada orang yang akan mencelanya. Kada usah takutan ada orang yang hendak mencela diri kita. Nah ini apa namanya? Contoh yang kita jadikan kepada sahabat. Apa sih Pak harapan kita Pak mengikuti sahabat ini Pak? Seperti ayat tadi Pak. Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti sahabat ini dengan yang sebaik-baiknya. Dengan cara yang paling baik mereka mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian yang akan kita dapatkan? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada kita. Ridhonya Allah ini sesuatu yang lebih hebat daripada surganya Allah. Nanti orang masuk surga, setelah semua orang ini bergelimang dengan kenikmatan, lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih daripada ini semua? Yang masuk surga tanya, ya Allah, masih adakah yang lebih baik daripada ini? Surga Pak, dikatakan Allah, ada yang lebih baik. Masih adakah wahai Allah yang lebih baik daripada ini? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tuhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum min ba'di abada. Aku halalkan untuk kalian itu ridhoku, kata Allah. Dan aku tidak pernah akan murka lagi kepada kalian untuk selama-lamanya. Artinya ridhonya Allah itu lebih mahal daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita mengikuti sahabat untuk apa? Ya untuk ini tadi semua. Artinya sahabat ini orang mulia. Kita bicara tentang kemuliaan mereka, tentang kebaikan mereka, tentang sepak terjang mereka, dan semuanya itu yang kita pelajari dan kita jadikan sebagai hikmah, sebagai pelajaran untuk kita jalankan di dalam kehidupan. Jangan malah seperti orang Syiah. Orang Syiah ini orang celaka Pak. Ya, kerjaannya menyambati sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi itu jumlahnya dalam Hajjatul Wada itu disebutkan ada 124.000 orang. Kata orang Syiah, semuanya murtad kecuali tinggal 6 orang. Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi itu termasuk yang tidak murtad. Cuma 6 yang tidak murtad. Artinya apa Pak? Kalau tidak cuma 6 saja yang murtad, yang tidak murtad. Yang 124.000 dikurangi 6 itu murtad semuanya. Artinya dakwah Nabi itu gagal. Ya kalau murtad berantakan. Artinya dakwah Nabi itu gagal, sedangkan Nabi tidak. Allah mengatakan tidak seperti itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan, kata Allah, agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmatku sudah sempurna kepada dirimu wahai Rasul. Artinya kalau mereka mengatakan seperti itu berarti dakwah Nabi SAW ini gagal. Yang sebenarnya yang terjadi bahwasanya orang-orang Syiah ini adalah orang-orang Yahudi, ya kan? Orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada perang-perang Syiah lawan Iran, Syiah lawan Yahudi ini sebujurnya, nah kayak anak kita main tembak-tembakan, benar. Ya, karena mungkin kan ini beding sanak aja ya, sekeluarga ya, sama aja ini kedudukannya sekali 3 uang, podo wae dari orang Jawa ya. Nah ini orang-orang Syiah, tapi pencelaan mereka kepada sahabat, menjelekkan sahabat Nabi SAW luar biasa. Apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Jadilah pembela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memesankan kepada kita tentang sahabatnya. Dalam dalil-dalil yang banyak disebutkan kata Nabi, sahabatku, sahabatku kata Nabi. Tentang Khulafaur Rasyidin, ya kan? Diperintahkan kita untuk mengikuti. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di.
dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya apa yang diajarkan oleh khulafaur rasyidin itu sebuah sunnah yang telah ditakrir, yang telah diizinkan oleh Nabi untuk kita mengikutinya. Intinya semua ini adalah untuk memuliakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu tujuan, mengambil hikmah, menjadikan diri kita ini orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang paling baik, dan dengan pengikutnya kita tadi kita menjadi orang-orang yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira dulu sementara, Pak. Ini babnya agak panjang, kayaknya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena setelah cinta kepada sahabat, nanti cinta juga kepada istri-istri Nabi, lalu cinta juga kepada para ulama, cinta juga kepada atau taat juga kepada ulatul umur atau para pemimpin daripada kaum muslimin. Ini juga penting, karena ulil amri itu istilah syar'i. Tidak semua pemimpin disebut sebagai ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Artinya ulil amri itu seperti sahabat Nabi yang jadi khalifah. Loh, kalau yang bukan seperti presiden dan segala macam, apakah mereka disebut ulil amri? Tidak, mereka bukan ulil amri, tapi mereka pemimpinnya pemimpinnya daripada satu negeri. Harus taat ya, tetap harus taat. Mentang-mentang terus presiden bukan termasuk ulil amri, terus kita ada hendak taat, masuk penjara yang enak. Ya kalau ujar presidennya tidak boleh mencuri, ya kita mencuri aja, nggak usah taat, masuk penjara gitu. Tapi secara penyebutan, ini kita bicara secara penyebutan, yang namanya ulil amri itu dikatakan oleh para ulama itu istilah syar'i. Seperti imam itu pemimpin dalam sholat. Yang kalau drum band itu namanya apa, Pak? Apanya? Mayoret itu juga pemimpin, ya kan? Terus mayoret hendak yang sahabat imam. Ya kada, kenapa? Karena dalam istilah syar'i yang disebut imam itu yang mimpin sholat, bukan yang mimpin drum band. Kalau drum band itu namanya mayoret. Nah ini meletakkan gitu kan. Tapi apakah dua-duanya tidak perlu ditaati? Tetap ditaati, Pak. Tapi secara penyebutan istilah syar'inya ulil amri dan juga pemimpin itu beda. Secara syar'i. Tapi tugasnya sama, mentaatinya pun juga. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Kira-kira ini yang bisa menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.